Dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Di pertemuan kali ini kita akan mengadakan study jam terakhir kita dengan Mas Alwi nanti yang akan menerangkan materi, yaitu materinya terkait dengan cara ngambil data dari API dengan menggunakan retrofit. Nah, sebelum study jam ini dimulai, seperti biasa, teman-teman bisa ngisi dulu pretest. Teman-teman bisa mengerjakan dulu 5 menit dari sekarang, berarti 19.56.
Oke, waktu untuk pretest sudah selesai. Untuk selanjutnya yaitu ada pemaparan materi. Untuk pemaparan materi bisa dilanjut oleh Mas Alwi. Silakan Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti study jam yang terakhir mobile development. Biar nggak kelamaan, saya langsung aja ke materi ya. Sikat. Materi yang akan saya sampaikan malam ini ada 3. Yang pertama, Web API dan JSON. Habis itu retrofit, terus mengkonsumsi data dari REST API. Yang pertama adalah Web API. Web API atau Application Programming Interface itu adalah suatu layanan yang mengizinkan dua aplikasi saling terhubung melalui jaringan, sehingga kita dapat mengambil dan mengirim data ke layanan tersebut dengan mudah. Kelebihan dari Web API ini adalah membuat proses development menjadi lebih efisien. Kenapa? Karena cukup dengan sekali membuat API, Anda dapat mengkonsumsinya di berbagai macam platform seperti mobile, desktop, maupun web. Sebagai catatan, konsumsi API adalah istilah yang sering dipakai untuk ketika klien atau eh, mobile, desktop, atau web ini mengambil data dari web API. Salah satu aturan standar dalam perancangan web API itu adalah REST ya, atau Representation State Transfer. Arsitektur ini terkenal karena lebih simpel dan mudah dipelajari daripada arsitektur yang lainnya. Data yang diberikan pun bisa berupa format teks, JSON, atau XML. REST ini hampir selalu menggunakan HTTP untuk berkomunikasi data. HTTP itu protokol yang memungkinkan Anda saling bertukar data antar server dan klien. Pada protokol ini terdapat beberapa request method yang biasa digunakan untuk proses CRUD atau create, read, update, dan delete. Contoh request method yang biasa digunakan pada protokol HTTP itu ada 4. Yang pertama yaitu post untuk membuat data atau create, get untuk membaca data atau read, put untuk mengubah data atau update, delete untuk menghapus data. Terus JSON atau JavaScript Object Notation itu adalah format pertukaran dan penyimpanan data yang ringan dan mudah dibaca dibanding XML. Format ini dapat digunakan di hampir semua bahasa pemrograman. Dalam JSON ada 2 hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu JSON Array dan JSON Object. Kalau JSON Array itu direpresentasikan dengan tanda kurung siku. Jenis ini berisi kumpulan JSON Object dengan tanda koma sebagai pemisahnya. Sedangkan JSON Object direpresentasikan dengan tanda kurung kurawal. Nah, yang dimaksud dengan parsing itu adalah membaca dan mengubahnya sesuai dengan bahasa pemrograman yang kita pakai. Contohnya yaitu seperti ini, JSON field untuk metode yang digunakan menyesuaikan dengan tipe data yang diambil. Misalkan Anda ingin mengambil data page yang bernilai 1. Maka untuk mengambilnya Anda dapat menggunakan kode seperti ini ya. Jadi JSON object itu untuk menampung hasil dari hasil yang kita ambil dari web API yang kemudian nanti kita parsing dengan mengambil nilai dari berapa page itu pakai JSON object get integer yang disimpan ke variable page. Terus selanjutnya itu retrofit. Retrofit ini adalah salah satu library buatan Square yang populer digunakan untuk melakukan networking ke web API. Kenapa? Karena dengan retrofit mengatur endpoint API dan parsing JSON jadi jauh lebih mudah. Nah, cara kita buat install di Android itu adalah dengan cara ini ya, kita pasang 2 dependensi ini di Gradle-nya. Selain library retrofit, kita juga menambahkan library untuk converter yang di bawah ini, converter JSON, yaitu JSON. Melalui JSON ini kita bisa melakukan parsing secara otomatis hanya dengan menambahkan annotation pada kelas model. Langsung aja kita ke demo. Oke, terlihat. Pertama-tama, teman-teman bisa buat project-nya dulu. Ini saya udah terlebih dahulu membuat project. Setelah kita jadi project-nya, kita langsung aja kita masukkan dependensinya tadi build.gradle.
kita taruh di bawah. Nah, setelah kita tambah dependensinya, kita sinkronisasi terlebih dahulu. Nah, di sini untuk data yang bakal kita pakai nanti itu data dari web API ini ya, request.in/api/user dengan page halamannya 1. Data ini itu isinya kayak akun-akun gitu ya. Jadi ada email, habis itu ada nama sama foto atau avatar. Oke, setelah itu kita kembali ke sini. Setelah kita install dependensinya, kita langsung kita ngelihat dari respons dari request dari web API yang kita udah siapkan tadi. Setelah itu kita bikin data kelasnya yang digunakan untuk menampung respons dari API tadi. Nah, caranya kita bisa langsung klik di package kita, habis itu ke new. Nah, di sini daripada kita bisa ada 2 cara ya. Yang pertama itu kita manual, kita bikin data class manual, misalkan response, habis itu kita sesuaikan, kita bikin isi dari responsnya gitu ya. Yang pertama page, kita isi page dan lain-lain. Itu kalau kita mau bikin manual. Cara yang kedua itu kita bisa pakai plugin. Pluginnya itu pertama kita masuk ke plugin, kita klik shift 2 kali, habis itu kita buka plugin. Kita ke plugins. Habis itu kita cari yang namanya di marketplace ya. Kita cari RoboPojo generator. Ini kita install. Nah, RoboPojo ini nanti bakalan nge-generate data class buat nampung respons dari web API secara otomatis. Jadi kita nggak perlu ngetik manual per datanya gitu ya. Nah, kalau kita udah install pluginnya, kita bisa pakai dengan cara kita klik di package tujuannya, habis itu kita ke new, habis itu di bawah sendiri nanti bakal generate Pojo from JSON. Di sini kita klik. Nah, di sini nanti bakalan keluar window kayak gini. Kita masukin contoh respons dari web API. Di sini contohnya adalah ini. Kita copy semua yang ada di sini. Langsung aja kita Ctrl A, kita copy. Habis itu kita paste di tab ini. Setelah kita paste, kita langsung pilih bahasanya Kotlin, terus JSON. Setelah itu kita generate. Oke. Kalau udah kita generate, nanti bakalan keluar satu kelas namanya kelas response kayak gini. Isinya itu data yang sesuai dengan yang ada di API-nya sini. Jadi contohnya di sini ada page per page, total pages. Itu kalau kita lihat di Android Studio-nya, nah di sini juga ada page per page, total pages. Habis itu ada support sama data. Kalau kita lihat di responsnya tadi, data itu isinya adalah sekumpulan array gitu ya, array daripada data-data user, email, nama, terus ada avatar juga yang udah dibuat juga di sini. Jadi list data item begini, list data item itu ada nama, ID, avatar, first name sama email kayak gitu. Habis itu setelah itu kita bikin yang namanya interface. Interface ini bakalan berisi function-function yang kita gunakan untuk memanggil ke API begitu.
Gampangannya kita bikin dulu new Kotlin class, kita pilih interface, habis itu kita kasih nama API service. Nah, di API service ini kita isi function-function yang nantinya bakal manggil ke web API yang kita punya. Contohnya di sini kita bakalan manggil list usernya. Kita tulis fun get list users. Nah, sebelum ini di atasnya function itu kita kasih anotasi ya. Kayak yang tadi sudah saya jelaskan, jadi ada 4 kan protokol HTTP, post, get, put, delete. Nah, karena di sini kita bakalan ngambil data user, jadi kita pakai anotasinya get. Get. Terus kita isi linknya ya, link belakangnya. Jadi kalau kita lihat di sini API/user. Link setelah base URL-nya kita tulis API/users. Fun get list user ini, nah kalau kita lihat tadi di web API-nya, itu dia ada query yang namanya page dengan value-nya itu adalah 1. Nah, untuk nambah query itu kita nggak pakai kayak yang di web tadi, kita pakai tanda tanya, terus page sama dengan 1, ini nanti bakalan error karena nggak dikenali sama si retrofitnya. Jadi caranya kita pakai anotasi di dalamnya, add query, terus nama query-nya apa, page, terus kita isi page, tidak 2, spasi, string. Terus nanti outputnya adalah call. Nah, keliru call. Call response. Jadi call response itu data kelas yang tadi di-generate sama RoboPojo generator. Kayak gitu. Setelah itu kita bikin retrofit builder ya. Nah, di sini si retrofit builder ini bakalan kita buat di file baru yang namanya API config. New class API config. Sebagai config, habis itu kita isi object. Sebentar, sebelum kita lanjut ke API config terus menampilkan data, kita break dulu 5 menit.
Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, sedikit perubahan rencana. Kita nggak jadi bikin API config. Baiknya kita langsung taruh di activity-nya. Kita definisikan builder untuk si retrofit-nya. Caranya, kita bikin dulu variabelnya untuk retrofit. File retrofit sama dengan retrofit dot builder dot base URL. Nah, di base URL ini kita isi link dari web API yang kita punya tadi. Contohnya di sini kan https://request.in. Kita copy, habis itu kita paste di dalam si base URL-nya. Habis itu kita tambah add converter factory. Ini biar kita nggak perlu nge-convert masing-masing dari objek JSON-nya. Kita nggak perlu parsing satu-satu. Si JSON converter factory ini nanti bakalan otomatis nge-parsing si kelasnya. Habis itu .build. Ini untuk builder retrofitnya. Habis itu biar API service kita bisa dipakai, kita create si retrofit buildernya dengan cara file API service sama dengan retrofit.create. Habis itu kita masukkan kelas dari service-nya, API service 2 class.java. Nah, sekarang kita udah bisa pakai si API service ini untuk ngambil data dari web API yang tadi. Caranya, kita harus melakukan call atau manggil atau minta ke web API tadi. Yang pertama, sebelum kita manggil call, itu kita harus mendefinisikan si kliennya dulu. Di file client sama dengan API service dot. Nah, klien ini itu kayak fungsinya tadi ya, gampangannya. Get list user. Nah, terus kita masukkan si query page-nya tadi. Kita isi satu. Setelah itu, baru kita enqueue si kliennya tadi. Client enqueue, check titik 2 callback response. Karena ini function, kita kasih kurung awal, nanti bakalan ada merah. Itu karena kita belum nge-implement member daripada callback response. Kita masukkan duanya, on response sama on failure. On response ini itu kepake kalau misalkan berhasil manggil ke API. On failure itu kalau misalkan kita ada kendala di jaringan, akhirnya nggak bisa menghubungi ke server. Jadi nanti masuknya ke on response. Habis itu kita isi if response dot is successful. Jadi kalau misalkan berhasil ngambil datanya, kita masukkan data usernya, file list user, berikan response dot body dot data. Response dot body dot data ini nanti isinya adalah objek data yang ada dari web API ini. Jadi ada data-data user yang tadi itu kesimpan di sini. Terus S list data item. Nah, ini nanti list user ini bakalan berisi list user yang tadi ada dari web API-nya. Terus kita kasih kita tangani else kalau misalkan nggak sukses, nanti kita lempar error throw on failure. Call-nya itu kita isi call, habis itu throwable-nya itu ya, saya lupa ya, saya jarang pakai ini soalnya. Terus on failure ini kalau misalkan error itu nanti saya nggak lupa. Nah, gini on failure all, habis itu kita kasih misalkan exception seperti ini. Oke.
Habis itu kita bisa, kalau misalkan nggak berhasil, kita bisa t.print stack trace. Ini nanti errornya itu, keterangan errornya bakalan muncul di loket kalau kita taruh di t.print stack trace ini tadi. Terus apa yang mau kita pakai dari, maksudnya list user ini mau kita pakai apa, kita bakalan coba gunakan untuk kita tampilkan di activity. Sebelum itu, agar bisa ditampilkan di activity, kita perlu bikin si isi dari activity-nya dulu pastinya. Kita di sini kita buat simple saja. Kita kasih recycler view dengan lebar 0 dp dan tinggi 0 dp. Habis itu kita luruskan seperti ini, kita taruh di tengah-tengah. Kita kasih ID di view. Setelah itu, setelah kita kasih ID recycler view, kita ganti ini ke wrap content. Nah, recycler view-nya sudah ada, berarti sisanya yaitu bikin si item yang untuk menampilkan data tadi. Kita bikin item users. Di item users ini kita bakalan pakai view dengan lebar 100 dp, juga height-nya 90 dp. Kita bikin sedikit lebih pendek daripada dari atasnya. Bisa center in parent tuh. Habis itu kita kasih isinya relatif lagi parent. Nah, untuk menampung avatarnya kita pakai image view. Lebarnya kita kasih 70 dp. Di sini kita taruh center vertikal. Habis itu kita margin start 20 dp. Habis itu kita kasih text view. Wrap content center horizontal true, margin top kita kasih ID tv underscore nama, yang lainnya juga kita kasih nama. Habis itu ada lagi email. Terus apa lagi dari satunya? Jadi ada nama, email, oke, first name last name ya. Jadi ini kita kasih ya berarti nama sama email aja. Ini kita kasih center in parent true. Kalau udah kita bikin item buat nampung ininya, buat nampung datanya, nanti kita langsung aja bikin si adapternya. New user adapter. Nah, sebelum kita bikin si adapternya, kita bikin si view holdernya dulu ya. Class user adapter. Nah, di sini kita pakai view binding dulu. Features binding terus biar kita nggak perlu repot-repot pakai find view by ID buat manggil setiap komponen yang ada di XML-nya, karena itu nanti kelamaan.
kita pakai view binding biar jauh lebih cepat dan lebih aman dari error karena kesamaan ID. Setelah kita sinkronisasi di view holdernya, kita pakai binding buat si itemnya tadi. Jadi item users binding, titik 2 recycler view dot view holder binding link dot. Kita bikin fungsinya juga langsung response titik 2 response. Setelah kita jadi kelas buat view holdernya, kita deklarasikan si adapternya, cycle view adapter, terus kita isi user view holder. Sebelum kita implementasikan member dari adapternya, kita lebih baik kita pasang namanya div util. Ini biar lebih efisien, biar maaf teman-teman ya. Jadi intinya tadi saya bilang kalau si div util ini itu berfungsi biar kalau misalkan kita ada data, misalkan ini kita ngambil dari API ada 5 data user, habis itu ada ketambahan data lagi, itu biar dia itu enggak terus-terusan gambar ulang gitu. Jadi div util ini tuh nanti bakalan membedakan apakah itemnya itu sama dan kontennya itu sama. Kalau sama nanti dia nggak bakalan diganti begitu. Untuk membedakan itemnya itu kita return old item dot. Nah ini dot data dot id. Apakah tidak ada? Kita lihat di sini ada data item ya. Old item dot data item. Bentar. Oh ya udah benar. Ready kok nggak ada? Ya intinya old item data sama dengan seharusnya itu ada, biasanya itu ada ID-nya gitu ya. Cuman yang ini memang nggak begitu ideal buat dipakai. Jadi kita pakai aja langsung return old item sama dengan new item. Jadi ini tuh maksudnya kalau misalkan gini, are items the same. Jadi kalau misalkan barangnya itu sama, itu kondisi apa yang dikatakan kalau barangnya itu sama. Nah itu old item sama dengan new item, berarti barangnya sama. Are contents the same, itu juga sama juga, kayak gitu juga. Div util ini bakal kita pakai di function list differ. Differ ini yang nanti kita pakai buat berurusan dengan
list-listnya nanti. Kalau udah bikin inner class sama div utilnya, baru kita panggil si 3 member dari recycler view adapternya. Panggil, nah ini div util bisa kita bikin private aja. Private div util. Di onCreate view holder, kita kembalikan si view holdernya. View holder, bindingnya baru kita isi. Itu bisa binding include from text parent false. Get item count ini itu nanti bakal mengembalikan berapa jumlah data yang mau kita tampilkan di si recycler view-nya. Karena di sini kita nggak membatasi, kita bakalan nampilkan semua data yang kita ambil dari API-nya. Jadi kita pakainya sama dengan differ dot current list, itu nanti list data yang akan kita ambil dot size. Di situ baru di sini buat kita bisa mengkaitkan, kalau misalkan contohnya di XML kita tadi di item users kita punya penampung buat nama, terus ada email, juga ada gambar, kasih ID image view. Nah, ini buat biar kita bisa naruh foto dan nama-nama yang kita dapat dari email tadi, itu bisa kita pakai yang namanya onBind view holder ini tadi. Itemnya dulu kita definisikan, itu data usernya. All user sama dengan differ dot current list position. Kalau kita udah dapat usernya, kita kirim data user ini tadi ke view holdernya. Langsung aja holder.bind isi user. Setelah itu baru di sini nanti kita pasang. Nah, buat kita memasukkan gambar dari internet yang berupa link ke dalam sini, mungkin kalau kalian ikut meet sebelumnya itu udah dijelasin Picasso, atau yang biasanya saya pakai itu Glide. Kita bisa pasang Glide terlebih dahulu. Android Glide. Nah, ini implementation dependensinya kita pasang di Gradle kita. Set. Error karena versinya lama. Kalau udah baru kita sinkronisasi dulu. Sembari kita menunggu Glide, kita coba masukkan nama dan email tadi ya. Jadi kita definisikan dulu makanya file text view nama sama dengan binding dot tv nama. Habis itu text view yang menampilkan email itu namanya binding dot tv email. Image view yang menampilkan foto tadi, image view user dengan binding dot image view. Nah, jadi nanti si user view holder ini, fungsi bind ini bakalan dipanggil kalau kita udah dapat datanya kan. Jadi di fungsi bind ini, response ini isinya udah data user dari recycler view tadi. Tinggal kita atur aja si tv nama.text. Jadi teksnya tv nama nanti itu kita bakalan gabungan dari nama sama email. Aja response
$response dot data dot ternyata saya salah ya. Jadi sebenarnya ini tuh kita bukan pakai response teman-teman ya. Kita itu pakai yang namanya data item. Ini yang benar. Kalau udah kita pakai data item di callback ini tadi kita semua ganti pakai data item juga. Semuanya kita ganti pakai data item. Oke. Setelah itu di RISM itu kita pakai item.id, item.id. Nah, seperti ini. Habis itu, nah ini kita ganti user gini aja. Nanti si teks ini itu isinya adalah gabungan dari first name sama last name-nya si user. Jadi $user first name spasi $user last name. Ini buat teks namanya. Habis itu untuk emailnya teks sama dengan, nah sebenarnya gabungan dua, maksudnya teks gabungannya kayak gini itu agak sedikit kurang dianjurkan ya. Bagusnya itu kita pakai string yang bisa dibuat kita isi value buat masukin data ke situ. Cuman karena kelamaan, jadi langsung aja di email.text sama user.email. Buat masukin gambarnya yang dari, kalau misalkan kita lihat dari API response-nya tadi itu kan fotonya itu dalam bentuk link kayak gini ya. Ini biar kita bisa masukkan itu kita pakai glide kalau di sini. Kemarin itu kalau nggak salah pakai Picasso. Glide with. Nah, buat konteksnya itu kita bisa pakai konteks dari item user binding ini ya, XML yang tadi kita pakai itu binding.root.context. Itu bisa load. Nah, di load ini baru kita masukin linknya dari link fotonya tadi, user.avatar.into. Nah, foto yang tadi itu kita mau masukkan kemana? Kita masukkan ke image view user yang tadi kita udah deklarasikan. View user. Kalau udah user adapter ini udah bisa kita pakai di activity kita. Di sini kita tulis di atasnya sini aja. Kita deklarasikan si adapternya di private file user adapter lazy user adapter. Habis itu sudah kita deklarasikan si user adapternya, kita setting si recycler view-nya dulu. BTW ini main activity-nya belum kita pasangin binding, kita pasang binding juga aja sekalian. Private file binding dan kedua activity main binding. Di sini terus kita isi binding sound flag layout inverter. Content view-nya kita ganti jadi binding.root. Binding.root itu ya si activity main ini tadi ya. Nah, di sini baru kita deklarasikan dulu aja recycler view-nya. Recycler view. Habis itu baru kita setting untuk adapter dari recycler view-nya. Recycler view.adapter sama dengan user adapter. Habis itu kita atur juga buat si layout manager-nya, recycler view.layout manager dengan linear karena kita nampilinnya itu vertikal atas ke bawah gitu ya. Layout manager maksudnya linear, sebenarnya linear manager juga bisa buat horizontal. Habis itu kalau udah kita setting buat recycler view-nya, kita tinggal masukin data yang tadi kita berhasil ambil dari API ke dalam si adapter ini tadi. Caranya ya kita tinggal tulis user adapter dot diver dot submit list. Submit list kita masukkan si data tadi list user.
Oke. Nah, sekarang aplikasi ini kita udah bisa ngambil data dari API, tapi sebelum kita coba, kita harus nambahkan izin di Android Manifest, izin buat internet. Karena kalau misalnya kita ngasih izin, aplikasinya nanti itu nggak bisa akses internet, bakalan crash. Bukan crash ya, tapi nggak bakal muncul datanya. Kalau udah, tinggal kita Oke. Aku nyari settingan biar bisa mirroring HP ke sini. Kamu ngerti Karam? Oh kok lupa. Kita searching bentar. Oke. Kalau berarti kita tinggal run aplikasinya. Oke. Butuh kesabaran sebenarnya buat ngerun Android Studio ini.
Kalau gua mana? Kalian nggak lihat Indonesia tadi? Rajin banget ngerasa makan. Om Jojon delok Indonesia kabeh. Aku ijan ada gini moro-moro. Udah ke pantai. Aku sampe nggak ngikut ya. Jangan kok suwi pol ini, biasanya nggak suwi kayak ini deh. Temenan gitu. Nah, akhirnya 6 menit ya. Launching aja gak mari-mari. Nah, sudah terlihat ya. Belum. Nggak kelihatan ya. Nah, ini kelihatan. Nah, ya datanya kita udah masuk walaupun agak sedikit berantakan ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita berhasil dapat datanya. Masalah tampilan nanti kalian urus sendiri. Dia ada namanya udah masuk, George Blood, foto, terus ada emailnya, habis itu ada Janet Weaver, Emma Wong, Eve Holt. Ini data-data yang berhasil kita dapatkan dari API tadi. Jadi sekian ya materi yang bisa saya sampaikan mengenai mengkonsumsi REST API menggunakan retrofit di Android Kotlin. Mungkin bisa lanjut ke Q&A. Q&A apa enggak sih harusnya? Iya, lanjut Q&A. Oke. Sebentar. Q&A session, silakan. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Saya tunggu kira-kira 2 atau 3 menit ya. Untuk pertanyaan.
Ini join berarti piro iki? 3 ya? Raihan. Mas Tegar ini baru Android ya Mas? Baru ini Android apa sebelumnya udah pernah? Atau sebelumnya pernah tapi lainnya gitu? Website atau Flutter gitu? Udah 4 sering. Oke. Oh, udah sering belajar Android berarti? Belajar maksudnya udah sering di sini atau sebelumnya juga udah pernah? Oke. Satu menit lagi ya buat Q&A sessionnya. Oke, karena sudah kurang lebih 5 menit dan masih belum ada pertanyaan, terima kasih. Apalagi buat Mas Teguh Satria ini, veteran banget ya, sudah sering sampai yang join nggak ada pun dia nggak ada godaan untuk leave gitu. Itu saya apresiasi sekali, luar biasa sekali. Terus kalau ini jangan lupa kalau belum submit di coding submission form kita. Oh enggak, sebelum itu yang saya mau kalau berkenan nih Mas Teguh Satria. Kalau misalnya udah sering ikut ya dari sebelum-sebelumnya, mungkin ada kesan pesan gimana? Mungkin kayak ngajarnya terlalu cepat Kak, nggak jelas, nggak remeng atau gimana gitu, mungkin bisa disampaikan. Chat aja nggak apa-apa, kalau misalkan nggak bisa, on mic. Waduh, luar biasa. Saya belum bicara bahasa Arab ini ya. Kalau masih ada beberapa minggu mungkin minggu depan saya bisa ngajar Kotlin ke bahasa Arab ya. Kotlin saya ini aslinya Android Studio saya ini setelannya bahasa Arab sebelumnya. Iya. Kalau kecepatan ini memang agak susah. Mas M. Raihan Arya Devin. Mas Raihan, saya panggil Raihan. Mas Raihan lagi di sini atau lagi di tempat lain? Enggak, sambil nonton Indonesia tas. Mas Raihan. Kita tunggu 1 menit. 1 menit gak ada jawaban berarti dari tadi tinggal berarti aku. Nah, benar itu. Yang penting itu udah tahu dasarnya, terus nanti coba-coba sendiri, trial and error. Cara belajar itu sebenarnya itu seperti itu. Langsung hands on. Oke, karena nggak ada respon dari Mas M. Raihan Arya Devin. Terima kasih buat teman-teman, terutama Mas Tegar ini.
Terima kasih banget. Terus jangan lupa teman-teman juga submit di coding submission form-nya di kita. Course Learning Pad Android di decoding udah cukup belum Kak buat bikin app itu? Kalau kayak Tokopedia belum Mas ya. Tapi kalau mau bikin aplikasi-aplikasi lucu gitu aja masih bisa. Course dari decoding itu bisa kita pakai buat belajar terus pastinya. Cuman udah lumayan banget menurut saya tuh. Bisa dicari di resource lain atau mungkin daftar bangkit juga bisa, itu luar biasa banget. Daftar bangkit terus itu kan udah dalam waktu berapa bulan itu materinya udah anu juga. Nah, kalau bikin kayak Instagram itu masih belum bisa Mas ya. Kalau pengen join bangkit aja, nanti kalau nggak mampu capstone-nya bisa bisa didiskusikan dengan saya. Oke. Jangan lupa teman-teman kalau building APK lebih lanjut belajarnya di mana Kak? Nah, kalau buat belajar building APK lebih lanjut itu sebenarnya di YouTube ada banyak ya. Di YouTube itu ada, kalau yang dari Indonesia itu Bagi Kode. Ini tuh Android juga. Tapi saya agak nggak begitu sering ikut ya. Yang dari luar itu, cuman dia ini kok message failed. Bagi Kode, Bagi CODE kayak gitu. Bagi Kode itu kalau yang YouTuber sini. Kalau yang dari luar, saya biasanya dari YouTube ya. Saya nggak dari YouTube juga sih. Aku tuh pertama itu dari kelas ini, dari pemula, terus nyoba-nyoba sendiri sambil nyari-nyari beda-beda gitu, campur-campur dari sana sini. Cuman banyaknya itu dari YouTuber ini, YouTuber luar ini. Philip Lackner ini bagus banget juga. Cuman sekarang memang kebanyakan itu udah pakai Kompos ya, tutorial-tutorial di luar itu. Gitu. Jangan lupa teman-teman submit di coding submission-nya. Ada extended deadline-nya itu terakhir tanggal 4 Februari jam 12 malam. Sertifikasinya nanti bakalan dikirim pertengahan Februari ke email khusus yang memenuhi persyaratannya. Terus buat mas-mas yang ada di sini, Mas Taufikur Rahman, Mas Teguh Satria, dan Mas M. Raihan Arya Devin juga jangan ini ya, jangan hilang. Stay connected sama BTSC karena nanti bakalan ada event-event seru lainnya gitu. Oke, terima kasih. Mungkin dari Mas Ramsi ada yang ingin disampaikan. Oh ya, sebelum mengakhiri kan isi sama feedback untuk study jam terakhir kita. Oke. Oh iya, postes dulu lupa. Seperti biasa ya teman-teman, waktunya 5 menit.
Oke, waktu untuk post test sudah selesai teman-teman. Oh ya, untuk terakhir buat teman-teman yang mungkin bisa on cam ya, ada sesi dokumentasi. Dimatiin aja share screen-nya. Oke. Oke. Cek dulu. Oke, 1, 2, 3. Kayak gini sih teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya malam ini. Terima kasih sudah datang di kelas study jam terakhir. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sama-sama. Makasih juga. Suwun lur, tak live yo. Oke.